Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Hamzari dari Dempa Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek usaha yang saya buat untuk menempuh matkul kewirausahaan. Oke, next. Oke, next. Pada presentasi ini saya ingin membahas yang pertama pendahuluan, kemudian deskripsi usaha, kemudian ada aspek manajemen dan aspek keuangan. Oke, next. Pertama pendahuluan. Next. Ya, latar belakang dari usaha yang saya buat ini yaitu bisnis coffee shop atau kedai kopi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan di berbagai tempat. Mulai dari pelosok desa hingga perkotaan yang saat ini sudah mencapai 10.000 kedai kopi dan diprediksi masih akan terus tumbuh hingga tahun 2020. Dengan total pendapatan dari sektor usaha bisnis kedai kopi mencapai 4,16 miliar setiap tahunnya. Peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis kedai kopi ini tidak terlepas juga dari terus meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi kopi. Hasil riset Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Dirjen Perkebunan Republik Indonesia pada tahun 2017 mencatat bahwa diperkirakan jumlah masyarakat penikmat kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara drastis. Oke, next. Pada usaha yang saya buat ini saya mempunyai visi misi. Yang pertama itu visi saya visi saya itu menjadikan coffee shop sebagai tempat dan rasa untuk dikenang bagi para pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, produk yang berkualitas serta tempat dan atmosfer yang nyaman sehingga menjadikan restoran sebagai pilihan utama. Kemudian misi saya itu yang pertama berkomitmen untuk membentuk tim yang solid yang dapat melayani secara profesional serta mempunyai etika bisnis yang baik. Kemudian misi saya menjaga standarisasi dalam menyediakan makanan dan minuman yang baik, segar, sehat, lezat, dan bervariatif dengan harga yang bersaing. Kemudian menciptakan atmosfer yang natural dan rileks dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang demi meningkatkan kenyamanan pelanggan. Tujuan usaha tujuan saya membuat usaha ini yang pertama menjaga dan mengutamakan kepuasan konsumen dengan selalu konsisten dalam menjaga citra rasa dalam sajian baik makanan maupun minuman, terutama kopi dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua, tujuan saya itu menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran, kemudian mencoba mempelajari hal baru dalam berbisnis. Yang terakhir, tujuan saya itu mampu menguasai pangsa pasar dengan usaha sejenis. Oke, next. Eh, saya akan membahas deskripsi usaha yang saya buat ini. Next. Eh, yang pertama itu ada bentuk usaha. Bentuk usaha coffee shop saya ini itu bentuknya UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Di mana UMKM ini merupakan sebuah usaha ekonomi yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha yang berukuran kecil. Kemudian ada sasaran bisnis. Sasaran bisnis saya itu ada di kalangan umur mulai dari kalangan eh, umur dari anak-anak sekolah dari SD, SMP hingga SMA, bahkan ke jenjang mahasiswa, bahkan pekerja pun masyarakat umum lainnya ada itu masuk ke sasaran bisnis saya. Kemudian profil usaha saya itu merupakan salah satu cafe shop di Tangerang yang menjadi lokasi bagi konsumen untuk lebih mengenal tentang kopi. Hams Coffee Shop itu menyajikan kopi and toast dengan harga yaitu di kisaran 15.000 sampai 50.000 rupiah tergantung dengan menu yang diinginkan. Menu yang beragam dengan tempat yang estetik yang mampu membuat siapa saja menikmati menu tersebut dengan nikmat dan nyaman. Oke, next. Kemudian ada aspek manajemen. eh, di sini saya membuat struktur organisasi pada usaha yang saya buat.
Yang paling tinggi itu ada di pemilik, kemudian bawahnya ada manajer keuangan dan manajer operasional, kemudian ada di bawahnya lagi ada karyawan dapur, karyawan bar, dan pramusaji. Masing-masing mempunyai tugasnya, yaitu pemilik bertugas dalam mengkoordinir serta memimpin jalannya usaha dan bertanggung jawab dalam keberhasilan usaha Hams Coffee. Kemudian manajer keuangan bertugas mengatur segala cash flow maupun laporan keuangan setiap waktu sesuai dengan sistem yang diberlakukan dalam bisnis. Kemudian manajer operasional bertugas penting untuk memastikan usaha bisnis berjalan sebaik mungkin, seperti halnya dalam memberikan pelayanan dan memenuhi permintaan atau pesanan konsumen. Untuk karyawan dapur bertugas untuk mengolah bahan baku yang selain digunakan oleh karyawan bar. Karyawan bar juga bertugas menyajikan menu minuman yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian pramusaji bertugas melayani pelanggan dengan sebaik mungkin. Di sini saya menggunakan 4 karyawan. Yang pertama itu di bagian keuangan itu 1 orang, di karyawan dapur, karyawan bar, dan pramusaji itu 1 orang masing-masing, jadi 4 orang. Oke, next. Di sini eh, aspek pemasaran saya pada usaha saya itu yaitu dalam membentuk sebuah usaha tentu diperlukannya sebuah perencanaan yang matang agar usaha yang dibangun dapat berjalan dengan baik. Perencanaan bisnis kali ini dilakukan dengan metode analisis SWOT. Analisis SWOT itu merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang dipergunakan dalam mengevaluasi kekuatan atau kelebihan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam suatu spekulasi bisnis. Berikut merupakan analisis SWOT pada usaha yang saya buat ini. Yang pertama itu kelebihan atau kekuatan. Coffee and toast dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, kemudian makanan yang menggunakan bahan yang aman, serta harga yang relatif murah. Untuk kelemahan di usaha saya ini yaitu produk yang mudah ditiru, pesaing baru yang memiliki konsep yang sama, kemudian mencari bahan baku yang bagus dengan harga yang lebih mahal. Kemudian itu ada peluangnya bisa berkembang buka cabang, pembuatan menu yang variatif, kemudian ada bahan yang mudah dicari. Ancaman dari usaha saya ini banyaknya kompetitor dengan usaha yang sama, harga bahan baku yang tidak stabil, dan pesaing yang selalu berinovasi, kemudian permintaan pelanggan yang bermacam-macam. Oke, next. Ini merupakan alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuka usaha saya. Di sini tuh ada kayak sewa tempatnya, automatic drip coffee makers, coffee grinder, blender, oven, pemanggang roti, kulkas, rak, dan masih banyak yang lainnya. Oke, next. Proses usaha saya ini pada jam operasional itu dimulai dari hari Senin sampai Minggu pada jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Proses usahanya yaitu menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan, memulai pengerjaan, membersihkan alat dan hasil pekerjaan, kemudian memeriksa dan mengevaluasi hari pekerjaannya. Oke, next. Eh, saya mempunyai strategi pemasaran untuk usaha yang saya buat. Yang pertama itu memberitahu audiens apa yang kami tawarkan, membantu mengenal audiens target, membantu audiens target mengenal bisnis yang kamu jalankan, membantu bisnis membangun kepercayaan pelanggan, kemudian membantu mengembangkan bisnis. Oke, next. Yang terakhir itu aspek keuangan. Oke, next. Rencana usaha yang saya buat ini namanya itu coffee shop. Rincian usahanya itu alat dan bahan itu yang tadi saya jelaskan itu habis 38.925.000, modalnya 38.925.000 dengan harga jual 15.000 sampai 50.000. Next. Oke, sebelum saya tutup, ini ada kata-kata filosofis dari Coffee ya. Coffee never choose who deserves to enjoy it. Oke, next. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.